Google udah duluan invest di Malaysia sebesar 2 miliar dolar buat bangun pusat data pertama di sana. Terus Indonesia kebagian apa? Kebagian hikmahnya. Ya, mau gimana lagi? Dan bahkan ByteDance sudah injak ke Malaysia sekitar 46,7 triliun. Sedangkan Jensen Huang hanya iming-iming aja dan makan gultik di pinggir jalan ketika di Indonesia. Dan perusahaan seperti Apple hanya invest 1,6 T aja. Sedih dan kecewa guys sih? Pasti. Ya, saya rasa itu yang harus diperhatikan oleh kita semua, khususnya dari pemerintah di dalam hal ini. Kenapa di Johor tadi itu bisa begitu sukses? Ya, saya rasa ekosistem di sana itu baik. Kalau kita di Malaysia, kita masih sangat kalah di bidang knowledge dan teknologi. Oke, ekosistemnya belum sebaik itu begitu ya, apabila dibandingkan dengan negara tetangga. Halo teman-teman, saya Ria Oktorina kembali hadir untuk membahas isu yang sangat penting, terutama bagi kemajuan digital di Indonesia. Kali ini, kita akan membahas mengapa investasi digital di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia. Perlu saya tekankan, tujuan pembahasan ini bukan untuk menyalahkan atau memperbandingkan secara negatif, melainkan untuk belajar dari pengalaman negara lain dan melihat apa yang bisa kita terapkan agar Indonesia semakin maju. Ketinggalan karena tech giants gak ada yang mau invest di negara ini. Kok bisa ya? Wait, sebelum aku lanjut, share video ini ke teman kalian supaya mereka juga wajib tahu. Perusahaan seperti Apple, Nvidia, dan ByteDance pada ogah investasi di negara ini. Di Vietnam, Apple sudah menanam investasi sebesar 250 T, Nvidia sebesar 3,1 T, dan bahkan ByteDance sudah injak ke Malaysia sekitar 46,7 triliun. Sedangkan Jensen Huang hanya iming-iming aja dan makan gultik di pinggir jalan ketika di Indonesia. Dan perusahaan seperti Apple hanya invest 1,6 T aja. Sedih dan kecewa gak sih? Pasti. Nah, kenapa bisa gini? Jawabannya satu, Indonesia itu ribet. Terlalu banyak kebijakan, regulasi, dan bisa berubah-ubah. Contohnya, adanya pembatasan impor barang kiriman komoditas besi dan baja, dan produk turunannya maksimal $1.500 aja per pengiriman yang masih diberlakukan. Kebijakan ini menciptakan dilema, yaitu menyulitkan investor asing dalam rantai pasok produksi. Kedua, dalam pandangan investor, tingkat adopsi AI dalam industri Indonesia masih berada dalam tahap awal dan kualitas tenaga kerja masih belum memumpuni. Ketiga, kestabilan sosiopolitik. Kita itu berada di peringkat ke-18 dari 26 negara dalam hal kestabilan politik, which is, this is bad. Banyaknya tahapan, dokumen, birokrasi yang harus dilalui oleh investor luar membuat investasi masuk ke dalam negeri itu sangat-sangat ribet. Ya gitulah posisi Indonesia sekarang. Kalau dibilang kita adalah negara penghasil tech talent, sepertinya masih jauh ya. Nah, menurut kalian, siapa ya kira-kira yang bisa memberikan solusi atas hal ini? Lagi-lagi Indonesia di skip. Kalian tahu nggak? Google baru aja investasi 1 miliar dolar di Thailand untuk membangun infrastruktur digital. Dan sebelum ke Thailand, Google udah duluan invest di Malaysia sebesar 2 miliar dolar buat bangun pusat data pertama di sana. Terus Indonesia kebagian apa? Kebagian hikmahnya. Ya, mau gimana lagi? Investasi asing emang jadi kunci buat gerakin pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Tapi sayang, dia tuh datangnya nggak segampang minta jabatan ke bapak. Seenggaknya ada 5 faktor lah yang nentuin. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro, faktor nilai tukar, kepastian hukum, sama pemerataan infrastruktur. Dan kelihatannya faktor kepastian hukum di Indonesia ini nih yang bikin investor asing jadi ragu buat masuk. Ini nggak cuma Google doang loh. Udah banyak banget investor asing yang nggak jadi invest ke Indonesia. Sebut aja Tesla yang CEO-nya beberapa waktu lalu udah datang ke sini, cuma nggak jelas tuh kabarnya sampai sekarang kayak gimana. Kalau menurut kalian gimana? Kenapa sih investor asing pada nge-skip Indonesia? Kita amati begitu ya, tetangga kita ada Malaysia yaitu di wilayah Johor yang mana ini menjadi pusat data center, memperlihatkan begitu bahwa memang memiliki kemauan yang all out untuk menjadi revolusi data digital khususnya di wilayah ASEAN. Sebetulnya menarik dari isu tersebut, apa yang bisa dijadikan point of view dari Anda menyikapi hal itu? Ya, sebetulnya di Indonesia sendiri kan kita juga melihat bahwa untuk digital business ini mulai dari e-commerce, kemudian fintech ya, dan edutech itu sudah kelihatan itu berkembang ke arah yang positif. Namun menurut penilaian skalanya masih belum terlalu besar di sana itu. Nah, ini yang harus
dicermati dalam hal ini. Dan saya rasa ya kalau sekarang dengan pendekatan apa permasalahan yang terjadi, kelihatannya ya kita bisa menggunakan satu ungkapan yang lebih populis sekarang ini, ekosistemnya kurang menarik. Ya, saya rasa itu yang harus diperhatikan oleh kita semua, khususnya dari pemerintah di dalam hal ini. Kenapa di Johor tadi itu bisa begitu sukses? Ya, saya rasa ekosistem di sana itu baik. Ya, ekosistem tentunya menyangkut masalah regulasi, ya kan? Kemudian kesiapan daripada sumber daya manusianya, ya, kemudian teknologinya di sana itu. Tetapi menurut saya teknologi ini kan bisa kita akuisisi lah ya di sana itu ya. Tapi yang paling penting dalam hal ini adalah yang harus bergerak dulu, saya rasa harusnya pemerintah Pak dalam hal ini. Regulasinya menentukan di sana. Oke, ekosistemnya belum sebaik itu begitu ya apabila dibandingkan dengan negara tetangga. Nah, melihat ekosistem yang belum terlalu baik, Anda katakan tadi ada di sisi regulasi, apakah ini juga memberikan perlambatan tersendiri atau ketakutan, kekhawatiran tersendiri khususnya bagi investor asing dalam berinvestasi di sektor digital tanah air kita, Pak Ali? Ya, kita bisa melihat tidak saja di sektor daripada digitalisasi, tapi kita juga bisa lihat dari industri yang lain juga ya. Jadi industri yang masuk relokasi ke Indonesia juga mengalami banyak hambatan ya. Nah, kenapa? Ya saya rasa ya itu banyak faktor kan. Nah, yang kita bisa simpulkan bahwa banyak faktor itulah yang menyebutkan bahwa ekosistem kita ini kurang menarik di sana itu. Kalau kita lihat sebenarnya Mbak, ini data-data yang saya lihat dari Digital Earning Report dan sebagainya, ini masih menunjukkan bahwa Indonesia sendiri itu masih sangat kurang sekali dalam hal knowledge dalam bidang digital dan bidang teknologi. Nah, kalau kita lihat di Global Innovation Index, kita masih sangat kalah jauh dibandingkan dengan Malaysia ataupun dengan Vietnam. Kalau kita di Malaysia, kita masih sangat kalah di bidang knowledge dan teknologi output. Begitu juga dengan di Vietnam gitu kan. Kita hanya unggul dari Vietnam hanya di market sophistication. Artinya memang kita bicara market pasti Indonesia akan juaranya gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai inovasi, digitalisasi dan sebagainya, kita masih cukup kalah gitu kan. Malaysia, khususnya wilayah Johor, telah berhasil menjadi salah satu pusat data digital yang diperhitungkan di kawasan ASEAN. Hal ini tercapai berkat ekosistem digital yang kuat, regulasi yang mendukung, kesiapan sumber daya manusia, serta infrastruktur yang sangat memadai. Pemerintah Malaysia menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menarik perhatian investor dan membangun pondasi digital yang solid. Bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya, sektor digital kita telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, terutama di bidang e-commerce, fintech, dan edutech. Namun, jika kita melihat skalanya, potensi besar yang kita miliki belum dimaksimalkan secara optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah ekosistem yang belum cukup menarik bagi investor. Faktor seperti regulasi yang kurang fleksibel, birokrasi yang rumit, serta minimnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi menjadi hambatan utama. Indonesia memiliki lebih dari 220 juta pengguna internet, yang merupakan salah satu angka tertinggi di dunia. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengonversi jumlah pengguna yang besar ini menjadi nilai ekonomi yang signifikan. Sebagian besar penggunaan internet di Indonesia masih terbatas pada kebutuhan dasar, seperti penggunaan perangkat seluler atau transaksi e-commerce, tanpa ada pengembangan lebih lanjut yang menciptakan inovasi baru. Salah satu konsep yang dapat menjadi solusi adalah pendekatan triple helix, yaitu sinergi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi. Di negara-negara yang lebih maju, kolaborasi ini terbukti menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekonomi digital. Pemerintah harus menciptakan regulasi yang mendukung, pelaku bisnis berperan dalam pengembangan dan adopsi teknologi, sementara akademisi menjadi motor penggerak riset dan inovasi. Namun, di Indonesia, kolaborasi ini seringkali berjalan kurang efektif, bahkan kadang terbalik. Selain itu, kebijakan perpajakan juga menjadi tantangan tersendiri. Contohnya, pajak prabayar seperti pasal 22 yang mengharuskan pembayaran di muka untuk barang impor.
Sistem ini membebani pelaku usaha, terutama jika margin keuntungan mereka kecil. Proses pengembalian pajak yang lama dan seringkali rumit semakin membuat Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah menghapus kebijakan semacam ini. Meski banyak tantangan, kita tidak boleh berkecil hati. Ada banyak peluang yang bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki situasi. Pemerintah dapat mempercepat reformasi regulasi, menciptakan ekosistem yang lebih ramah bagi investor, dan mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pelaku bisnis dan akademisi. Selain itu, pasar domestik yang besar bisa menjadi pijakan awal yang kuat sebelum kita melangkah ke pasar regional dan global. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat pembahasan ini sebagai inspirasi. Apa yang telah dicapai negara lain bukanlah sesuatu yang harus kita irikan, melainkan kita jadikan pelajaran. Dengan semangat belajar dan bekerja sama, saya yakin Indonesia dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.